Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang setiap sistem data sama form yang ada di P2P. Langsung aja kita mulai. Oke, selanjutnya ada yang namanya request for quotation atau RFQ. Nah, RFQ ini merupakan pengajuan permintaan dari pihak pembeli ke pihak vendor. Nah, si RFQ ini tuh tujuannya untuk mendapatkan penawaran terbaik yang sesuai sama spesifikasi dan anggarannya. Nah, kalau kita pakai RFQ ini, jadi proses pengadaan barangnya itu juga akan semakin efektif dan efisien antara si vendor sama pelanggannya, karena aktivitas permintaan dan penawarannya itu sudah terjadi di awal, sehingga bisa meminimalisir kejadian kayak pembatalan pembelian atau ketidaktersediaan stok sama harga-harga yang berubah. Nah, ini contohnya dari si RFQ itu sendiri. Bisa dilihat isinya ada apa aja. Nah, kalau untuk contohnya sendiri tuh kayak gini. Ini juga sama, contohnya tuh bisa kita bikin pakai Odoo. Videonya juga udah pernah dijelasin. Purchase order ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan dari pihak pembeli untuk penjual atau vendornya. Nah, ini tuh isinya merupakan kayak kesepakatan mengenai barang atau jasa yang akan dibeli. Nah, si PO ini tuh bisa juga dikatakan sebagai kontrak antara pihak penjual dan pembeli. Kalau misalkan PO-nya sudah dikirim dan disetujui oleh pihak vendor, maka nanti vendor itu akan mengeluarkan yang namanya invoice. Kalau misalkan invoice-nya sudah disepakati oleh pengirim PO-nya ini, nanti barangnya baru akan dikirim dan bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk di PO-nya sendiri, itu tuh isinya bisa dilihat di sini. Apa aja isinya. Nah, untuk yang statis atau dinamis ini tuh maksudnya adalah kalau yang statis itu datanya tetap tidak berubah. Nah, untuk yang dinamis, nah ini tuh menyesuaikan mengenai isi datanya. Misalkan kayak nah, kalau yang ini untuk contoh PO-nya, nah ini tuh bisa kita buat pakai aplikasi Odoo. Caranya juga udah pernah aku lihat di video sebelumnya, jadi bisa dicek. Terus ada yang namanya laporan penerimaan barang. Nah, laporan ini tuh fungsinya untuk menunjukkan atau kayak mengkonfirmasi kalau barang yang kita beli itu sudah kita terima dan sesuai dengan apa yang kita pesan gitu ke vendornya. Nah, ini ada contohnya, bisa dilihat contoh isi dari laporan penerimaan barang. Nah, ini juga sama, statis dinamis. Yang ini tuh kalau statis berarti datanya itu yang emang tetap dan tidak berubah. Nah, kalau dinamis ini akan menyesuaikan sama isinya bagaimana. Nah, ini contohnya dari laporan penerimaan barang. Ada nama barangnya, ada kuantitasnya. Nah, ini keterangannya itu sesuai sama keterangan yang ada di laporan sebelumnya.
Yang berikutnya adalah vendor bill. Vendor bill itu akan kita dapat ketika kita itu memesan produk atau jasa dari pihak vendor dan dianggapnya itu sebagai biaya untuk si perusahaan itu sendiri. Nah, ini contohnya dari vendor bill. Ini ada isinya, bisa dilihat apa aja. Nah, ini contohnya. Ini juga bisa kita bikin pakai Odoo ya. Jadi gampang banget. Terus sekarang kita mau bahas tentang payment receipt. Nah, payment receipt ini dokumen yang akan kita terima dari pihak vendor setelah pembayaran itu dilakukan. Nah, baik itu pembayaran yang dilakukan secara penuh ataupun sebagian, payment receipt ini tuh akan tetap dikasih. Gunanya itu sebagai bukti bahwa barangnya itu sudah kita beli. Nah, isinya itu tuh ada catatan tentang apa yang kita beli, terus berapa jumlahnya. Nah, ini contohnya dari payment receipt itu sendiri. Untuk bentuk datanya nih kayak gini, bisa dilihat. Nah, terus ini contohnya. Ini juga sama, kita bisa bikin ini pakai Odoo. Sekian untuk video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.